welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Dan pada video kali ini kita akan kembali memaparkan mengenai update tenaga honorer. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Sebagaimana janji pemerintah bahwa berkomitmen akan memperbaiki nasib guru honorer, bahasa lisan segar di atas senada dengan tutur manis yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Menurutnya terdapat 6.141 guru honorer yang ada di Jawa Timur tengah menanti angin surga menjadi aparatur sipil negara atau ASN melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkomitmen untuk memperbaiki nasib guru honorer yang telah lulus passing grade. Hovifah juga telah mengusulkan penerimaan guru ASN untuk P3K tahun ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang biasa kita sebut dengan Menpan RB. Dalam usulannya, Hovifah mengajukan sebanyak 6.141 formasi guru ASN P3K 2023 di Jawa Timur. Pengajuan ini disampaikan oleh Hovifah di Gedung Negara Gerahadi pada tanggal 9 Mei 2023. Kita akan menuntaskan 6.141 guru yang lolos passing grade untuk diusulkan tahun ini. Semoga ini menjadi upaya kita untuk memberikan kepastian status kepegawaian kepada para guru, ungkap Gubernur Hovifah. Bagi guru honorer yang telah lulus passing grade tidak perlu khawatir karena masalah tersebut akan diselesaikan dengan sempurna tahun ini. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang biasa disingkat Kemdikbudristek, terdapat 8.588 guru honorer yang telah lolos passing grade P3K sejak tahun 2021. Namun, hingga saat ini hanya terdapat 2.047 guru honorer yang diangkat. Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 6.141 guru honorer yang telah lolos passing grade dan tinggal menunggu kebutuhan atau formasi yang tersedia. Sebagai kebijakan adil, para guru honorer yang telah lulus passing grade sejak seleksi tahun 2021 kemarin memiliki prioritas dalam pengangkatan menjadi ASN P3K. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Beberapa prioritas pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K antara lain ex tenaga harian kerja atau THK 2, guru honorer sekolah negeri, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, guru honorer swasta. Dengan demikian, jika pemerintah mengajukan formasi, seluruh guru yang telah lolos passing grade dapat diangkat menjadi ASN P3K. Hovifah menyampaikan rasa terima kasih kepada para guru dengan mengajukan formasi guru dalam P3K 2023. Selama ini, para guru telah memberikan kontribusi besar melalui pengabdian mereka dalam mencerdaskan generasi penerus. Terima kasih kepada para guru yang telah melakukan banyak upaya membawa kehormatan bagi sekolah, Jawa Timur, dan Indonesia, ungkapnya. Sementara dari hasil pendataan yang dilakukan pemerintah, terungkap bahwa total jumlah tenaga honorer yang tercatat mencapai sekitar 2.360.723 orang. Dengan jumlah yang cukup besar ini, menunjukkan betapa pentingnya pengakuan terhadap peran dan kontribusi para honorer dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Terlebih, beberapa waktu yang lalu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
atau Dirjen GTK Kemendikbud, Nunuk Suryani mengumumkan bahwa ribuan honorer akan diangkat menjadi pegawai ASN pada tahun 2023 tanpa harus mengikuti tes seleksi lagi untuk menjadi ASN P3K. Keputusan ini memberikan harapan baru bagi para honorer yang telah menanti pengakuan status kepegawaian mereka. Namun, meskipun kabar ini sangat menggembirakan, para honorer tetap perlu memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan menjadi ASN. Persyaratan tersebut meliputi kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan yang relevan. Oleh karena itu, para honorer diharapkan mempersiapkan diri dengan baik agar dapat memenuhi persyaratan tersebut. Selain memenuhi persyaratan formal, para honorer juga dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan kerja mereka melalui berbagai pelatihan dan kursus yang tersedia. Pelatihan tentang pelayanan publik, manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi informasi dapat membantu para honorer meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai ASN. Tidak hanya itu, para honorer juga dapat memanfaatkan sumber daya online seperti situs web, blog, dan forum untuk mendapatkan informasi dan tips tentang cara menghadapi proses pengangkatan menjadi ASN. Dengan memperdalam pengetahuan mereka tentang tugas dan tanggung jawab ASN, para honorer dapat lebih siap dalam menghadapi peran baru mereka di lingkungan kerja yang baru. Bagi para honorer yang telah dinyatakan lulus verifikasi BKN, ini merupakan kesempatan emas untuk meraih impian menjadi pegawai ASN. Namun, perlu diingat bahwa pengangkatan sebagai ASN bukan berarti akhir dari perjuangan. Sebagai pegawai negeri, para ASN harus tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas kerja yang baik. Keberhasilan program pengangkatan ribuan tenaga honorer menjadi ASN pada tahun ini juga bergantung pada dukungan dan kerjasama semua pihak terkait. Instansi pemerintah perlu melakukan perencanaan dan pengaturan yang baik dalam mengelola ASN baru, termasuk penempatan dan pengembangan karir. Dukungan masyarakat dalam mengawasi kinerja ASN juga sangat penting, guna memastikan bahwa mereka bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab. Dalam kesimpulannya, pengangkatan ribuan honorer menjadi ASN pada tahun ini adalah langkah penting dalam memperbaiki tata kelola kepegawaian di Indonesia. Ini juga merupakan kesempatan emas bagi honorer untuk meraih impian menjadi pegawai negeri yang memberikan kontribusi positif dalam pelayanan publik. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.